Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Satu Harian Menjadi Murid. Nah, kalau kita kemarin bahas Keluaran 30 ayat 17 sampai 21, hari ini kita akan lanjutin ke ayat 22 sampai 33 ini teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang mengenai minyak urapan yang kudus. Nah, seperti biasa aku akan bacain dulu bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini ya teman-teman. Keluaran 30 ayat 22 sampai 33. Mengenai minyak urapan yang kudus. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah rempah-rempah pilihan, mur tetesan 500 shikal, dan kayu manis yang harum setengah dari itu, yakni 250 shikal, dan tebu yang baik 250 shikal, dan kayu teja 500 shikal, ditimbang menurut shikal kudus, dan minyak zaitun 1 hin. Haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus, suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Haruslah engkau mengurapi dengan itu kemah pertemuan dan tabut hukum, meja dengan segala perkakasnya, kandil dengan perkakasnya, dan mezbah pembakaran ukupan, mezbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya. Haruslah kau kuduskan semuanya sehingga menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepadanya akan menjadi kudus. Engkau harus juga mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Dan kepada orang Israel, haruslah kau katakan demikian. Inilah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus bagiku di antara kamu turun-temurun. Kepada badan orang biasa, janganlah minyak itu dicurahkan. Dan janganlah kau buat minyak yang semacam itu dengan memakai campuran itu juga. Itulah minyak yang kudus, dan haruslah itu kudus bagimu. Orang yang mencampur rempah-rempah menjadi minyak yang semacam itu, atau yang membubuhnya pada badan orang awam, haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Ya demikian teman-teman, bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini. Ayo sekarang kita langsung masuk ke satunya ya guys. Nah, di 22 sampai 33 ini guys, tentang minyak urapan. Komposisi minyak yang diperlukan untuk mengurapi para imam, mengurapi mezbah, mengurapi kemah suci, dan mengurapi perabotan kemah suci. Tuhan Allah memberitahukan kepada Musa tentang minyak urapan, komposisi dan fungsinya, menyatakan dengan sangat rinci berat yang tepat dari setiap rempah-rempah dan jumlah yang tepat dari minyak zaitun yang diberikan. Memberikan petunjuk-petunjuk untuk penggunaan minyak urapan, dan akhirnya Tuhan memberikan sebuah peringatan agar tidak digunakan oleh siapapun selain para imam atau komposisinya untuk tujuan lain selain untuk keperluan tempat kudus. Nah, di ayat 23 nih guys, minyak urapannya terbuat dari rempah-rempah. Orang zaman dahulu mengenal berbagai macam rempah-rempah. Dulu ada salep yang bahannya terdiri dari 26 rempah-rempah. Salah satunya mur murni, yaitu mur yang mengalir bebas. Semak yang menghasilkan mur, yaitu Balsamodendron Myrrha, menghasilkan dua jenis. Satu yang keluar secara spontan dan dianggap sebagai yang terbaik, dan satu lagi dengan kualitas yang lebih rendah, yang mengalir dari sayatan-sayatan yang dibuat di kulit kayu. Jenis yang pertama yang kayak cairannya pohon, itu macam pohon karet keluar cairan sendiri. Nah, cairan yang keluar sendiri itu jenis mur yang bagus dan termasuk salah satu rempah-rempah yang sangat diminati di zaman dahulu. Mur jenis ini sering digunakan oleh orang Mesir untuk pembalseman. Di Persia sebagai kayak aromaterapi gitu guys. Selain itu, ada juga kemenyan yang dicampur mur. Ini banyak digunakan oleh orang Yunani dan dupa dicampur mur murni. Mur murni ini oleh orang-orang Yahudi di kemudian hari digunakan untuk penguburan, dan sebagian besar diekspor dari Arab dan Ethiopia ke berbagai daerah di Asia dan Eropa. Bahan rempah lainnya adalah kayu manis. Kayu manis adalah rempah-rempah yang jauh lebih langka daripada mur. Kayu manis hanya disebut 3 kali dalam Perjanjian Lama. Nilai Amsal 7 ayat 16 dan Kidung Agung 4 ayat 14. Ini adalah kulit kayu bagian dalam atau kulit pohon yang serumpun dengan pohon salam, dan oleh beberapa orang disebut Laurus cinnamomum, dan oleh yang lain disebut Cinnamomum zeylanicum. Pohon ini sekarang hanya tumbuh di India, di pantai Malabar, di Ceylon, di Kalimantan, Sumatera, Cochin Cina, dan Cina daratan. Selain itu, ada juga namanya alang-alang aromatik. Mungkin dari beberapa jenis yang berbeda, tampaknya telah menjadi hasil bumi Palestina, Arab, Mesopotamia, dan India. Di ayat 24,
Kasia modern adalah kulit bagian dalam pohon yang berbeda dengan pohon kayu manis yang dikenal oleh para ahli botani sebagai Cinnamomum cassia, yang merupakan tanaman asli India, Jawa, dan semenanjung Melayu. Dalam hal rasa dan aroma, memiliki kemiripan yang kuat dengan kayu manis, tetapi lebih menyengat dan teksturnya lebih kasar. Kata Ibrani yang digunakan adalah kidah. Dia 25, minyak urapan yang kudus. Secara harfiah, minyak urapan kudus. Dia 26-29, engkau harus mengurapi kemah suci. Aplikasi pertama dari minyak kudus adalah pada benda-benda mati yang merupakan perlengkapan ibadah, yaitu 1. Kemah suci secara keseluruhan. 2. Perabotan ruang maha kudus, tabut dan kursi pengampunan. 3. Perabot dari ruang kudus, meja roti sajian, kandil dan mezbah ukupan. Dan 4. Perabot pelataran, yaitu mezbah korban bakaran dan bokor. Setelah mengoleskan minyak pada benda-benda tersebut, Musa harus melanjutkan dengan mengurapi para imam. Dia 27, meja dan segala perkakasnya juga perlu diperciki minyak urapan sebagai simbol pengudusan. Dia 28, mezbah korban bakaran dengan segala perkakasnya pun harus diperciki minyak. Nah, dia 30, dan engkau harus mengurapi Harun. Baru setelah semua yang ada di sekelilingnya menerima pengudusan, Harun dikuduskan. Kemah, tabut, meja, kandil, mezbah ukupan, mezbah pengampunan dosa, bokor dan alasnya, semuanya harus disentuh dengan minyak kudus, dan dengan demikian secara resmi didedikasikan untuk pelayanan Tuhan. Dan akhirnya, Musa harus menuangkan minyak urapan itu ke kepala Harun dan mengurapinya untuk menguduskan dia. Jadi, Allah senantiasa mempersiapkan orang sebelum ia melantik orang tersebut ke dalam tugas dan pekerjaannya. Di ayat 32 ini, minyak urapan ini tidak boleh dicurahkan ke dalam tubuh manusia, tetapi harus disediakan dan digunakan sepenuhnya untuk tujuan-tujuan kudus. Dan janganlah kamu membuat sesuatu yang serupa dengan itu, menurut susunannya, sebaliknya menurut ukurannya. Orang Israel tidak dilarang menggunakan bahan-bahan yang berbeda dalam minyak urapan mereka, atau bahkan kombinasi dari bahan-bahan yang sama, asalkan mereka memvariasikan proporsinya. Tujuannya adalah agar minyak suci tetap menjadi sesuatu yang terpisah dan tersendiri, tidak pernah digunakan selain untuk penggunaan yang kudus. Lalu di ayat 33, orang asing di sini berarti orang yang bukan keluarga Harun, guys. Ya, jadi demikian teman-teman firman Tuhan kita untuk hari ini. Nah, sekarang aku mau kalian buat merefleksikan nih, guys. Nah, hari ini kita belajar Tuhan Allah menetapkan minyak urapan untuk simbol pengudusan kemah suci dan perabotan di dalamnya, dan juga untuk pengudusan para imam. Kemarin kan ada air untuk membasuh ya. Sekarang ditambah minyak urapan juga, guys. Nah, jadi yuk kita belajar untuk peka terhadap apa yang Tuhan mau kita lakukan untuk menguduskan diri. Kalau zaman dulu pakai air pembasuhan dan minyak urapan, sekarang adalah dengan darah Tuhan Yesus. Jadi, apa ya yang bisa kamu lakukan untuk pengudusan dirimu? Nah, yaitu mengundang Yesus masuk dalam hatimu dan meminta Yesus bertatah dalam hatimu, menjadi pusat hidupmu, pribadi yang memimpin hidupmu. Yuk, bisa yuk teman-teman. Nah, lalu pertanyaan efektif untuk hari ini ada 3 nih, guys. Yang pertama, apa yang kamu pelajari tentang Allah hari ini? Lalu yang kedua, apa yang Allah sampaikan kepadamu melalui perikop ini? Dan yang terakhir, bagaimana kamu menerapkan firman Tuhan ini dalam kehidupanmu sehari lepas sehari, di kantor, di rumah, atau dimanapun kamu berada? Seperti biasa, teman-teman boleh jawab sendiri, atau kalau mau komen di bawah jawaban kalian juga boleh banget, guys. Ya, jadi segitu aja satu kita untuk hari ini. Sekarang aku mau pimpin kalian dalam doa penutup ya teman-teman. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah aku untuk menjadikanmu pusat dalam hidupku dan mempersilahkan Tuhan yang memimpin hidupku. Terima kasih Tuhan, hanya dalam namamu kami berdoa. Amin. Tetap semangat guys, Tuhan Yesus beserta kita. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.